Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur tenak, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Sedulur tenak, di sini kami mau berbagi ilmu yaitu tentang perawatan terhadap ternak-ternak kita, khususnya sapi kita, dimana pada masa musim saat ini kita sangat dikhawatirkan dengan penyakit PKM, yaitu penyakit kuku dan mulut yang sekarang sangat-sangat gembar di medsos. Saya melakukan dengan perawatan dengan cara sederhana dan pengobatan secara tradisional, yaitu sedulur ternak, kita juga saling berusaha dan kita saling berbagi ilmu tentang bagaimana kita merawat ternak-ternak kita agar ternak-ternak kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, khususnya yaitu tentang wabah penyakit PKM yang sekarang lagi merebak-merebaknya. Ya sedulur ternak, saya kasih ilmu atau berbagi ilmu kita untuk memberikan ramuan-ramuan tradisional sebagai pencegahan terhadap ternak-ternak kita. Saya menggunakan satu, yaitu ini dulu. Nah, ini namanya temulawak. Pakailah temulawak. Ini temulawak nanti ini dibersihkan, dikupas bisa, tidak dikupas bisa, dia langsung bersama kulitnya tidak apa-apa. Yang penting daripada kotorannya ini bersih, lalu diparut. Habis diparut nanti direbus. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu jahe. Kita menggunakan jahe yang digunakan untuk memasak itu jahe. Yang ketiga yaitu memakai kunyit, dicampur dengan kunyit. Nah, kunyit ini apa? Kunyit ini sebagai antibiotik juga, karena kunyit ini sangat-sangat berguna bagi manusia maupun bagi hewan, karena ini sangat bagus untuk antibiotiknya. Dan yang keempat yaitu ditambah lagi dengan bawang putih. Bawang putih ini juga mengandung antibiotik yang sangat kuat dan bisa memanaskan tubuh daripada hewan-hewan ternak kita. Kalaupun dikonsumsi sama manusia, ini juga bisa menghangatkan tubuh dan sangat banyak banget faedahnya mengkonsumsi bawang putih ini, khususnya yaitu seperti kayak orang-orang Korea, orang Cina ini digunakan sebagai makanan pengantar ya tuh. Maksudnya apabila dia makan nasi, ini selalu ada. Namun kebanyakan kalau di Korea atau di Cina ini biasanya dibuat seperti kayak acar, itu dendam sama kecap asin ini. Ini juga sangat bagus ini. Yang berikutnya adalah kasihlah ini mengkudu. Kalau bahasa Indonesia adalah mengkudu, kalau bahasa saya yaitu bentis. Nah, ini juga bagus untuk pencernaan hewan-hewan kita maupun pencernaan pada kita sendiri. Apabila kita mengkonsumsi buah mengkudu, ini juga bagus dalam pencernaan kita, karena buah mengkudu ini kalau dibikin jus ini dikasih gula manis gitu juga terasa segar, tidak terlalu getar
banget ini. Yang berikutnya yaitu telur. Memang sedikit banyak untuk pencampurannya ini agar kita juga sangat berharap daripada vitamin dan kesehatan pada ternak-ternak kita. Telur, usahakan telur ini kalau bisa telur bebek kayak begini. Nih, telur ternak kayak begini. Dan untuk perawatan luarnya, yaitu gunakan memakai sabun. Sabun itu gunakan sabun kalau bisa sabun rinso, bukan sabun colek. Kalau sabun colek itu saya rasa tidak akurat. Lebih bagus kalau digunakan sabun pencuci yang baik clean apa itu yang digunakan untuk mencuci itu. Nah, itu mencuci piring itu ataupun rinso. Taruhlah di semprotan seperti kayak begini. Kalaupun Anda bisa mendapatkan ini adalah formalin. Sedikit tambahkan dalam semprotan kayak begini, taruhlah formalin barangkali 3 tutup atau 2 tutup ini. Sebaiknya ya agak sedikit banyak karena memakai kayak begini. Ini adalah formalin campur kayak begini, nanti disemprotkan dalam di kaki-kakinya. Yang berikutnya adalah sebentar. Ini yang terakhir. Yang terakhir selalu siaplah dengan obat ini, Gosanek. Gosanek ini sangat-sangat manjur untuk semua luka. Apabila hewan kita udah kena luka, kita semprot dengan Gosanek, langsung cepat sembuh. Karena Gosanek ini sangat manjur untuk membunuh larva-larva ataupun benih-benih telur yang ada di dalam luka itu, yaitu seperti benih-benih telur lalat itu tidak bisa menetas apabila disemprot dengan Gosanek ini. Ini sangat-sangat manjur ini. Ini telur ternak nih. Nah, kayak begitu. Sekarang marilah kita coba untuk sebelum kita lakukan, saya ulang lagi, yaitu sedulurnya semua bahan-bahan yang kami paparkan tadi itu semuanya dicampur. Setelah dicampur lalu direbus. Rebuslah sampai mendidih. Nanti kalau sudah mendidih kita hangat-hangatkan setengah hangat gitu, lalu kita minumkan, yaitu dengan cara dicelontang ataupun dicampurkan sama comborannya. Tapi sebaiknya sedikit dicelontangkan saja, karena apabila dicampurkan sama comborannya, nanti kalau comborannya habis ya apa-apa, tapi kalau nggak habis pasti membuang. Kalau dicelontangkan, saya sarankan sedikit harus banyak air dengan mencelontang, jangan sampai kental. Kalau kental sangat berbahaya untuk hewan-hewan ternak kita, karena ditakutin nanti tersedak. Itu semuanya direbus ini sedulur ternak. Dan sebelumnya saya minta maaf karena saya memakai kacamata, karena pada waktu saya membagikan ilmu ini saya ada kendala dengan mata saya, karena saat ini musim penyakit mata yang juga sangat banyak menjangkit terhadap teman-teman kita, termasuknya saya juga kena juga ini dulu ternak. Nah, sekarang kita coba kita lakukan untuk penyemprotan pada kakinya. Seperti kayak begini, semprotkan ini udah saya campurkan, yaitu tadi sabun Sunlight dan
campuran dengan formalin ini. Kita perawatan secara sederhana dan murah saja ini. Yuk kita lakukan untuk